sejahtera bagi kita semua, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan yang sehat. Pada kesempatan kali ini kami kelompok mata kuliah studi konstitusi akan mempresentasikan hasil tugas kami tentang isi tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Pasal 7 dan 8 menggunakan sistem 5W1H. Pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD 1945. UUD 1945 adalah Konstitusi Republik Indonesia. Yang dimaksud dengan UUD 1945 adalah keseluruhan naskah yang terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal. UUD 1945 dirumuskan oleh BPUPKI dan disahkan oleh BPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 di Penjambon, Jakarta atau Gedung Pancasila. UUD 1945 berisi aturan dasar kehidupan bernegara di Indonesia. 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau TAP MPR adalah bentuk putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berisi hal-hal yang bersifat penetapan. TAP MPR dibuat oleh MPR. Pada sidang tahunan MPR tahun 2003, MPR menetapkan ketetapan MPR Republik Indonesia nomor 1 MPR 2003 tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan MPRS dan ketetapan MPR RI tahun 1960 sampai 2002. 3. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 3 dan 4. Ayat 3, undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan Presiden. Ayat 4, peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang pertama kali disebut dalam draft UUD dalam rapat Panitia Hukum Dasar tanggal 13 Agustus tahun 1945, kemudian dibahas dan disahkan dalam Sidang Besar PPKI 18 Agustus 1945. Jika dilihat dari hierarki peraturan perundang-undangan, kita dapat mengetahui bahwa undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang memiliki kedudukan yang sejajar. 4. Peraturan pemerintah. Menurut Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Materi muatan peraturan pemerintah berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. 5. Peraturan Presiden menurut Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintah. Peraturan Presiden merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang baru di Indonesia, yakni sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. 6. Peraturan Daerah Provinsi menurut Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Peraturan Daerah Provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Peraturan daerah berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah, kemudian disampaikan kepada pemerintah pusat paling lama 7 hari setelah ditetapkan. 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kota menurut Pasal 1 Ayat 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota dengan persetujuan bersama Bupati atau Wali Kota. Menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, materi muatan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. MPR adalah lembaga negara. MPR sekarang ini bukan lagi merupakan lembaga tertinggi negara. Ia adalah lembaga negara yang sederajat dengan lembaga negara lainnya. Dengan tidak adanya lembaga tertinggi negara, maka tidak ada lagi sebutan lembaga tinggi negara. MPR dibentuk pada tanggal 29 Agustus 1945. Yang mendirikan MPR yaitu pemerintah Indonesia itu sendiri. DPR adalah salah satu lembaga negara Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik, peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. DPR dibentuk pada tanggal 22 Agustus 1945 di Gedung Kesenian Jakarta. Pendiri DPR yaitu pemerintah Indonesia. DPD adalah Lembaga Negara Indonesia
sebelum 2004 disebut utusan daerah. Anggota DPD merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. DPD didirikan pada tanggal 1 Oktober 2004 oleh pemerintah Indonesia. Mahkamah Agung. Mahkamah Agung adalah puncak peradilan umum agama, militer, dan tata usaha negara. Sebutan lain untuk Mahkamah Agung yaitu Pengadilan Terakhir, Pengadilan Tinggi Akhir, Pengadilan Penghakiman, Pengadilan Puncak, dan Pengadilan Tertinggi Banding. MA didirikan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh pemerintah Indonesia. Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agama. Mahkamah Konstitusi didirikan tanggal 13 Agustus tahun 2003. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman. Hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 orang oleh Presiden. Mahkamah Konstitusi dibentuk karena hak MK dengan fungsi untuk menjamin tidak akan ada lagi produk hukum yang keluar dari koridor konstitusi, sehingga hak-hak konstitusional warga terjaga dan konstitusi itu sendiri terkawal. BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. BPK adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK dibentuk tanggal 1 Januari 1947. BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Komisi Yudisial. Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berwenang mengusulkan. Komisi Yudisial dibentuk tanggal 13 Agustus tahun 2004. Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaannya bebas dari campur tangan kekuasaan lain. Komisi Yudisial merupakan lembaga yang bertanggung jawab kepada publik melalui DPR dengan cara menertibkan laporan tahunan dan membuka akses informasi lengkap dan akurat. Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sesuai pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Bank Indonesia didirikan pada tanggal 1 Juli 1953 dan kantor pusat Bank Indonesia terletak di Jalan MH Tamrin nomor 2 Menteng, Jakarta Pusat. Bank Indonesia didirikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Menteri. Dalam pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 2008, kementerian mempunyai tugas penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kemudian dalam pasal 24 Undang-Undang nomor 39 tahun 2008, Menteri dapat dihentikan Presiden apabila melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun. Dalam pasal 2 Undang-Undang nomor 39 2008, Kementerian kedudukan di ibu kota negara Indonesia. Dalam pasal 22 Undang-Undang nomor 39 tahun 2008, Menteri diangkat oleh Presiden. Kemudian dalam pasal 24 Undang-Undang nomor 39 tahun 2008, Menteri diberhentikan dari jabatannya oleh Presiden Kadana selama mengundurkan diri atas permintaan diri sendiri secara tertulis, kemudian tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 bulan berturut-turut. Kemudian DPRD Provinsi. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai unsur negara pemerintah daerah provinsi. DPRD Provinsi terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dimulai pemilihan umum. DPRD disebut dalam Undang-Undang 1945 Pasal 18 Ayat 3. DPRD kemudian diatur lebih lanjut dengan undang-undang terakhir melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai lembaga pemerintah daerah. DPRD sebagai unsur lembaga pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang sama dengan pemerintah daerah dalam membentuk peraturan daerah untuk kesejahteraan rakyat. Kemudian DPRD Kabupaten Kota. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota, singkat jadi DPRD Kabupaten Kota, adalah
lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah kabupaten kota. Kemudian Bupati dalam konteks pemerintahan adalah sebutan untuk kepala daerah di tingkat kabupaten. Bupati merupakan jabatan politis karena diunsur oleh partai politik dan bukan pegawai negeri sipil. Sebelum tahun 1945, gelar bupati sebenarnya hanya dipakai di Pulau Jawa, Madura, dan Pulau Bali. Kemudian bupati juga memimpin penyelenggaraan pemerintahan kabupaten daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. Dia mengajukan rancangan perda, menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan dari DPRD, menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD kepada DPR untuk dibahas, ditetapkan bersama, dan yang terakhir melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan peraturan perundangan. Wali kota adalah kepala daerah untuk daerah kota atau kota madya. Seorang wali kota sejajar dengan bupati. Ini kepala daerah untuk daerah kabupaten. Pada dasarnya, wali kota memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan ditetapkan bersama DPRD kota. Kepala desa ini merupakan pimpinan dari pemerintahan desa. Kemudian kepala desa juga memimpin menyelenggarakan pemerintah desa, kemudian menyelenggarakan administrasi pemerintah desa dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan desa, kemudian melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, kemudian pemberdayaan masyarakat, dan terakhir mengangkat dan memberhentikan kepala desa yang ada dalam pimpinannya.